Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Sulistiani dengan NPM 202620112001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah rancangan pengelolaan organisasi di salah satu perusahaan di Kota Bandung, yaitu di Civipudak Scientific. Yaitu rancangan pengelolaan organisasi di tahun 2022, yaitu di tahun saat ini, serta rekonstruksinya di tahun 2050 nanti. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rohman Agus Jatnika selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan dan juga memaparkan materi dari hasil analisis saya tentang rancangan pengelolaan organisasi di perusahaan tersebut. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang rancangan pengelolaan organisasinya, saya akan menjelaskan tentang profil dari Pudak Scientific itu sendiri. Jadi, Pudak Scientific itu didirikan pada tahun 1979 dan merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang alat peraga pendidikan, alat-alat laboratorium, dan aerospace. Jadi, perusahaan ini tuh berkembang yang pada awalnya itu dari home industry dengan fasilitas mesin dan juga instrumen yang sangat terbatas. Dan saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dimulai dari mendirikan sebuah pabrik di kawasan industri untuk kegiatan administrasi, fasilitas produksi, gudang, dan juga didukung dengan tenaga ahli dan staf yang kompeten, serta manajemen yang modern, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif pula. Nah, Pudak Scientific Group ini sendiri dibagi menjadi beberapa perusahaan, yaitu ada PT Pudak Scientific yang bergerak di bidang aerospace. Lalu yang kedua ada Pudak Oriental Indonesia yang bergerak di bidang alat-alat laboratorium, seperti memproduksi labu ukur, buret, gelas ukur, dan masih banyak alat laboratorium lainnya. Dan yang terakhir, dan yang sedang saya teliti saat ini yaitu di Civipudak Scientific, yang dimana bergerak pada alat peraga pendidikan. Contohnya adalah instrumen untuk bahan pembelajaran bagi guru dan siswa, serta ada kerangka manusia, globe pintar, dan masih banyak alat peraga pendidikan lainnya yang diproduksi di perusahaan tersebut. Ya, tadi kan kita sudah bahas tentang profil dari perusahaannya kan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang organisasi itu sendiri. Nah, organisasi itu merupakan suatu tempat maupun wadah yang dimana orang-orang itu berkumpul dan juga bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, diantaranya uang, material, mesin, metode, lingkungan, dan juga sarana-prasarana, data, dan masih banyak lainnya yang digunakan secara efisien dan juga efektif untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, dari sini tentu kita akan bertanya-tanya, seperti apa sih organisasi yang baik dan ideal itu? Jadi, organisasi yang baik dan ideal itu adalah organisasi yang memiliki anggota yang kuantitas dan identitasnya itu jelas. Dan organisasinya itu sendiri memiliki identitas yang jelas juga mengenai keberadaannya. Memiliki struktur organisasi, pembagian kerja yang jelas, mengacu pada manajemen yang sehat, serta memberikan keuntungan. Yang dimana keuntungannya itu, serta manfaatnya itu bukan hanya bagi anggota-anggotanya saja, tapi juga manfaat bagi lingkungan. Dalam hal ini adalah perusahaan. Begitu. Dan ini merupakan rancangan organisasi tahun 2022 di Civipudak Scientific, yaitu menggunakan struktur organisasi fungsional, yang dimana dalam struktur organisasi ini, pembagian kerjanya itu dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya. Jadi, setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama itu dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Mengapa Civipudak Scientific menggunakan struktur fungsional? Karena produk yang dihasilkannya itu hanya terdiri dari beberapa macam produk saja. Jadi struktur fungsional ini memang sudah sesuai dengan Civipudak Scientific saat ini ya. Namun seiring berjalannya waktu pun dan berkembangnya Civipudak Scientific, banyak permintaan bermunculan gitu, mulai dari perusahaan maupun institusi pemerintahan terkait produk yang mereka inginkan.
Dan mereka itu mempercayakan ke CV Pudak Scientific untuk memproduksi produk yang mereka inginkan. Dan memang terbilang proyek ini cukup besar gitu, serta memerlukan persiapan yang matang dan manajemen yang baik. Namun, setelah saya analisis, ternyata organisasi ini gitu strukturnya memiliki beberapa kekurangan gitu, di antaranya dalam proses pembuatan keputusan itu harus melewati birokrasi yang panjang, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman produk gitu, dan menyelesaikan proyek dengan tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Keterlambatan pengiriman ini menurut saya sangat gitu menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen yang akhirnya berimbas juga pada pendapatan di CV Pudak Scientific. Namun seringkali struktur seperti ini juga menghasilkan orang-orang yang melihat dengan kacamata kuda gitu. Contohnya manajemen produksi yang hanya memang di bidang produksi saja gitu, manajemen QC hanya QC dan seterusnya. Padahal mereka itu kan harus bersinergi untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan perusahaan sulit menerima perubahan. Serta yang terakhir, untuk mendapatkan peran spesialis harus mengeluarkan anggaran khusus. Dari perencanaan organisasi tahun 2022 tadi, tentu kita akan memahami bahwa ada beberapa kekurangan dan juga kendala yang dihadapi di CV Pudak Scientific itu sendiri, sehingga menghambat perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Seiring berjalannya waktu, tentu kan sebuah perusahaan itu menginginkan sebuah kemajuan dan juga memiliki daya saing yang tinggi di antara perusahaan-perusahaan lain gitu. Maka salah satu caranya yaitu dengan merestrukturisasi organisasi yang sebelumnya. Mungkin dari teman-teman semua bertanya-tanya, apa sih itu restrukturisasi organisasi? Jadi itu tuh merupakan proses mempersiapkan dan juga menata ulang segala sumber daya dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi agar memajukan kesejahteraan karyawan dan perusahaan. Restrukturisasi ini juga dibuat dengan cara mengubah struktur CV Pudak Scientific yang sebelumnya dengan menggunakan struktur organisasi fungsional dan yang diubah menjadi struktur organisasi matriks. Perbedaannya yaitu bisa dilihat dari bagan berikut. Nah, ini merupakan tahun 2022 dan yang bawahnya itu 2050. Pada restrukturisasi organisasi di 2050 ini terdapat tim-tim kerja khusus gitu deh, yang dimana ini tuh sangat menguntungkan karena tujuan proyeknya juga menjadi lebih jelas, serta percepatan waktu dalam pengambilan keputusan juga akan lebih jelas gitu, sesuai untuk beban kerja yang fluktuatif. Pekerjaannya juga dapat dijangkau secara lebih jelas. Namun memang relatif sulit karena terdapat kepentingan ganda. Oleh karena itu, memerlukan koordinasi yang kuat juga gitu agar semuanya itu berjalan secara efektif dan juga efisien. Itulah hasil dari analisis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.